Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan mengulas film action Korea yang berjudul The Gangster, The Cop, The Devil. Film ini rilis di tahun 2019 dengan rate IMDb 6,9. Film ini diperankan oleh Ma Dong-soo, Kim Moo-yeol, dan Kim Song-gyu. Sebagai informasi tambahan, film ini diangkat berdasarkan kisah nyata yang terjadi di Korea. Bagaimana kisahnya? Let's check it out! Di awal film, kita akan diperlihatkan seseorang yang sedang berkeliling-keliling kota menggunakan mobil putih. Setelah melewati beberapa belokan, beberapa tikungan, akhirnya mobil ini sampai di tempat yang cukup sunyi. Tiba-tiba, mobil ini menabrak mobil di depannya. Saat pengemudi mobil di depannya meminta pertanggungjawaban, ia langsung menusuknya bertubi-tubi. Keesokan paginya kita akan melihat dua orang polisi yang ditugaskan untuk ke TKP guna menyelidiki kasus tersebut. Tapi di sini mereka terjebak oleh kemacetan. Kemudian salah seorang polisi yang bernama Tae-seok merasa ada yang mencurigakan di seberang jalan. Dia melihat anggota gangster yang sedang berkumpul. Tae-seok langsung menghampiri mereka dan masuk ke gedung tersebut. Di sini ada salah seorang anggota gangster mencoba menghalanginya dan mencoba untuk menyuap Tae-seok. Tetapi Tae-seok menolak dan langsung menghajarnya. Selanjutnya kita akan melihat seseorang yang berbadan kekar, bertato sedang memukul sebuah samsak. Dia adalah bos besar dari gangster yang bernama Dong-soo. Di tengah olahraganya, anak buah Dong-soo melaporkan bahwa ada seorang polisi yang masuk ke tempat bisnisnya. Kemudian Dong-soo menghubungi komandan kepolisian untuk menarik anak buahnya yang berada di tempat Dong-soo. Komandan kepolisian pun menghubungi Tae-seok yang seharusnya berada di TKP. Karena sudah mendapatkan satu tersangka, Tae-seok pun menuju TKP dengan membawa tersangka tersebut. Sampai di tempat perkara, Tae-seok membubarkan warga yang dianggap mengganggu penyelidikan. Dia menemukan beberapa kejanggalan dan hal-hal aneh yang kemudian diutarakan kepada tim forensik yang bernama Seojin. Di tempat lain, Dong-soo bertemu dengan saingan bisnisnya di bidang yang sama, yaitu Sang-do. Di sini mereka membicarakan tentang pembagian wilayah bisnis di mana bisnis mereka ini dijalankan oleh satu teknisi yang sama. Di tengah perdebatan keduanya, anak buah Dong-soo menyela pembicaraan mereka dan berbicara lantang kepada Sang-do. Tidak terima bosnya dibentak, anak buah Sang-do pun balik membentak dan mulailah terjadi provokasi. Di tengah perdebatan mereka, Dong-soo langsung melerai mereka. Dong-soo pun menghukum anak buahnya yang kelewat batas dengan memukulnya, kemudian memanggil anak buah Sang-do dan mencabut gigi depannya. Di kantor kepolisian, komandan membahas tentang kasus pembunuhan yang terjadi kemarin. Korban di sini bernama Choi Jung-gyu, berusia 46 tahun. Dari catatan kepolisian, Jung-gyu tidak memiliki musuh ataupun permasalahan yang dapat mengancam dirinya. Karena di TKP tidak ditemukan dompet korban, maka komandan mengatakan bahwa ini merupakan perampokan yang berujung dengan pembunuhan. Tae-seok beranggapan bahwa ini merupakan pembunuhan berantai, karena dari beberapa kasus sebelumnya, ia menemukan beberapa kesamaan. Di antaranya adalah luka yang terdapat pada korban ditimbulkan dari pisau yang sama yang memiliki panjang dan lebar yang sama. Komandan dan Tae-seok pun beradu argumen. Kemudian pada satu titik, komandan menyindir Tae-seok yang dianggap mengejar promosi karena selalu mengejar tentang gangster. Merasa tidak terima, Tae-seok pun langsung keluar ruangan. Kembali ke Dong-soo.
Dongsu yang telah selesai bertemu dengan Sangdo memutuskan untuk pulang dengan mengendarai mobil sendiri. Di tengah jalan ada mobil yang menabraknya dari belakang. Dilihat dari kaca spion, supir mobil belakang yang turun, Dongsu pun ikut turun. Ternyata orang yang menabrak mobil Dongsu merupakan pelaku penikaman yang terjadi sebelumnya. Seperti sudah menjadi caranya tersendiri, ia pura-pura minta maaf kepada Dongsu. Di luar dugaan, Dongsu mengabaikan permintaan maafnya itu dan menyuruhnya bergegas pergi. Saat akan memasuki mobilnya kembali, Dongsu langsung ditusuk dari belakang. Pertarungan antara mereka pun terjadi. Pelaku yang tidak bisa merobohkan Dongsu, dan bahkan Dongsu mampu memberikan luka pada dada kirinya, langsung kabur dan menabrak Dongsu. Di scene selanjutnya, Dongsu yang berlumuran darah dibawa ke rumah sakit. Kabar penyerangan Dongsu ini membuat seluruh anggotanya beranggapan bahwa Sangdo lah pelakunya. Kemudian menyerbu salah satu tempat mereka berada dan memporak-porandakan tempat tersebut. Setelah siuman, Dongsu mengatakan kepada anak buahnya bahwa yang menikamnya itu bukanlah Songdo ataupun anggotanya. Kemudian Taisuk datang menjenguk Dongsu, dan Taisuk meminta informasi mengenai wajah pelaku kepada Dongsu. Tetapi di sini Dongsu menolak untuk memberikan informasi apapun. Karena tak mendapat informasi dari Dongsu, Taisuk pun mencari informasi melalui mobil yang dikendarai Dongsu. Di sini Taisuk mendapatkan satu kecocokan dari kasus sebelumnya. Gantian Sangdo datang menjenguk Dongsu. Selain untuk menjenguknya, Sangdo meminta pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan anak buah Dongsu kepada anak buahnya. Di scene selanjutnya kita melihat sang psikopat mendatangi dan menyerang seseorang. Di tempat yang berbeda, Dongsu meminta seorang ilustrator menggambarkan wajah pelaku penusukan dengan ciri-ciri yang Dongsu ceritakan. Kembali kepada sang psikopat. Setelah membunuh orang tersebut, si psikopat mengambil mobilnya dan membunuh rekannya yang masih berada di dalam mobil. Di tengah jalan, pisau sang psikopat terlempar keluar jendela. Di tempat lain, Taisuk menggerebek satu tempat perjudian ilegal milik Dongsu dan menutupnya. Kemudian mendatangi Dongsu dan bernegosiasi agar dapat memberikan informasi terkait penyerangannya. Anak buah Dongsu melaporkan tentang pencarian pelaku penusukan. Di sini mereka melaporkan menemukan pisau yang menjadi alat dan mengatakan bahwa ada kejadian di dekat pisau tersebut terjatuh. Lalu Dongsu menghubungi Taisuk untuk bernegosiasi ulang dan bekerja sama. Sebagai bukti kerjasama, Dongsu memberikan sketsa wajah pelaku dan mobil yang dikendarainya. Sedangkan Taisuk memberikan ponsel yang bisa menghubunginya secara langsung. Setelah melakukan kesepakatan, masing-masing tim melakukan investigasinya dengan caranya masing-masing. Di lain pihak, Dongsu yang melihat ada potensi yang dapat melibatkan bisnisnya diambil alih oleh Sangdo, memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Sangdo dan merekayasa kejadian. Dongsu menyuruh anak buahnya untuk membunuh Sangdo dengan menggunakan pisau yang telah ditemukan oleh anak buah Dongsu. Di sisi lain, Taisuk yang mendapatkan beberapa bukti dari mobil yang diberikan Dongsu, segera pergi menemui Shojin untuk melakukan beberapa tes lab. Kabar kematian Sangdo pun tersebar dengan cepat, membuat kepolisian menjadi kacau. Shojin yang menemukan kejanggalan dari pisau yang sengaja ditinggalkan oleh pembunuh, langsung menghubungi Taisuk dan mengatakan bahwa rambut yang diberikan kepadanya untuk diuji lab ternyata memiliki DNA yang cocok dengan pisau yang ditinggalkan oleh pelaku. Mendengar berita tersebut, Taisuk mengetahui bahwa Dongsu lah dalang dari kematian Sangdo dan bergegas menemuinya. Perdebatan antara keduanya pun terjadi. Dan Taisuk mengatakan kepada Dongsu bahwa dia akan menyelidiki Dongsu setelah perkara ini selesai. Berita kematian Sangdo pun disiarkan di televisi.
Dalam berita tersebut, dinyatakan bahwa dari senjata pelaku terdapat DNA korban lain yang menyimpulkan bahwa kejahatan ini dilakukan oleh orang yang sama. Sang psikopat yang menonton berita tidak sadar telah bergumam bahwa dia tidak melakukan hal tersebut. Di rumah kediaman duka Sang-do, kita melihat Dong-su dan sang psikopat berada di tempat yang sama. Di situasi ini, sang psikopat memberikan surat kepada anak buah Sang-do yang berisikan bahwa bosnya mati di tangan orang lain menggunakan senjata miliknya. Sepulang dari rumah duka, sang psikopat kembali beraksi. Tapi kali ini setelah membunuh, dia kabur menggunakan mobil sang korban. Di sisi lain, Dong-su dan Tae-suk mencari bukti tambahan dari mobil yang ditinggalkan sang psikopat saat menyerang Dong-su. Akhirnya Tae-suk mendapatkan sidik jari dari sarung kemudi mobil. Tak lama kemudian, anak buah Sang-do datang menghampiri tempat tersebut dan ingin menuntut balas kepada Dong-su. Pertikaian pun terjadi, yang mengakibatkan seluruh anak buah Sang-do tewas di tangan mereka. Keesokan paginya, Tae-suk diminta untuk menangani sebuah kasus penculikan. Terlihat seorang ibu yang sedang bernegosiasi kepada penculik melalui telepon yang sudah disambungkan dengan alat perekam kepolisian. Penculik meminta ibu tersebut membawa uang tebusan ke sebuah kedai. Sang ibu mengantarkan uang tebusan dan menyerahkan kepada penjaga toko. Tae-suk yang mengamati ibu tersebut dari atap gedung mencurigai seorang pria yang sedang mengamatinya kemudian berlari. Tae-suk pun meminta timnya untuk mengejar pria tersebut. Tetapi pengejaran mereka tidak membuahkan hasil. Tae-suk dan rekan-rekan kembali ke toko dan menanyakan perihal pria yang mengambil tas tersebut. Penjaga toko mengatakan bahwa dia adalah pria biasa yang hanya memesan makanan dan minum sebotol soju. Tae-suk meminta bantuan Seojin untuk memeriksa sidik jari pada botol yang telah dikirim ke tempat daur ulang. Singkat cerita, Seojin menemukan kejanggalan dari hasil forensik yang telah ia terima. Terdapat salah satu sidik jari pada botol soju, mirip dengan sidik jari yang melekat pada sarung mobil yang diberikan Tae-suk kepadanya. Di scene berikutnya, kita akan melihat Tae-suk yang datang ke sebuah rumah sewa atas laporan pemilik sewa bahwa salah satu penghuni sewanya tidak kunjung pulang setelah sekian lama. Kemudian, Tae-suk memasuki kamar yang dimaksud ibu tersebut. Lalu ia menemukan sebuah foto yang ia kenali wajahnya dan mencocokkan dengan sketsa wajah yang diberikan Dong-su tempo hari kepadanya. Setelah mendapatkan benang merah, Tae-suk menghubungi rekannya untuk memberikan suara rekaman penculik yang kemarin beraksi dan direkam oleh mereka. Kemudian Tae-suk menghubungi Dong-su untuk memastikan apakah Dong-su mengenali suara yang ada pada rekaman tersebut. Tim Tae-suk dan anggota Dong-su pun berkumpul untuk mendapatkan orang yang selama ini mereka cari. Pria ini bernama Kang Kyung-ho, usia 35 tahun. Kemudian seluruh personil dikerahkan untuk mencari orang tersebut dengan menyisir dari satu daerah ke daerah yang lain. Tanpa sengaja, pada satu siang saat hujan turun, Dong-su bertemu dengan seorang siswi. Merasa kasihan melihat anak tersebut tidak menggunakan payung, Dong-su pun memberikan payung yang dipakainya. Saat bus datang, anak tersebut berpamitan kepada Dong-su dan langsung menaiki bus tersebut. Di sini kita akan melihat sosok Kyung-ho yang ada di dalam bus, tetapi Dong-su tidak menyadari akan hal tersebut. Setelah seharian mencari, kawanan Dong-su dan Tae-suk beristirahat untuk makan malam.
아, 왜 우리 잘나신 족보. 아이씨, 이거 술에 뭐 기름이 떠 있어. Di sela-sela waktu istirahatnya, televisi memberitakan bahwa terjadi pembunuhan pelajar wanita. Dongsu langsung mengetahui bahwa korban tersebut adalah siswi yang tadi siang ia temui, karena dia melihat payung yang sama persis seperti apa yang ia berikan kepadanya. Dongsu pun langsung mengerahkan seluruh anggotanya untuk ke lokasi kejadian karena berasumsi bahwa itu adalah perbuatan Kyung Ho. Mereka menelusuri ke berbagai tempat, dari tempat makan, kedai restoran, sampai ke dalam hotel. Akhirnya tangan kanan Dongsu yang saat itu bersama salah satu anggota Taesuk menemukan tempat Kyung Ho menginap. Tapi sayang, saat mereka memasuki kamarnya, penjaga penginapan mengatakan bahwa Kyung Ho baru saja keluar. Rombongan pun akhirnya menunggu Kyung Ho yang pasti akan kembali ke sana. Setelah penantian yang cukup lama, akhirnya mereka menemukan Kyung Ho yang sedang mengendarai sebuah mobil. Kyung Ho yang merasa ada kejanggalan langsung tancap gas. Taesuk yang berada di dekatnya langsung mengejarnya dan disusul oleh Dongsu. Aksi saling mengejar pun terjadi. Taesuk dan Dongsu kini bersaing untuk mendapatkan Kyung Ho terlebih dahulu, seperti apa yang mereka sepakati di awal. Dongsu yang posisinya semakin jauh memutar haluan untuk dapat menghadang mereka dari samping. Dongsu menabrakkan mobilnya ke arah mobil yang dikendarai oleh Kyung Ho, yang menyebabkan mereka bertiga terhenti. Saat ingin menyeret Kyung Ho keluar dari mobil, ternyata dia sudah kabur terlebih dahulu. Kejar-kejaran pun mulai terjadi di antara mereka bertiga. Dongsu meminta tangan kanannya untuk berpencar ke sisi jalan yang berlawanan. Di sini tangan kanan Dongsu lah yang menemukan Kyung Ho terlebih dahulu. Tapi sangat disayangkan, tangan kanan Dongsu harus kalah melawan Kyung Ho yang lebih unggul dengan pisau yang dibawanya terlebih dahulu. Dongsu yang mendengar jeritan tangan kanannya langsung menghampirinya. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, tangan kanan Dongsu menunjuk ke arah kemana Kyung Ho berlari. Dongsu pun langsung mengikuti arah tersebut dan sampailah dia ke sebuah bar karaoke dari jejak darah yang ditinggalkan oleh Kyung Ho. Akhirnya Dongsu dapat menemukan Kyung Ho di salah satu bilik karaoke yang sempat dicurigainya. Kemudian menghajarnya dan menyeretnya keluar. Setelah mendapatkan Kyung Ho, Dongsu menghubungi Taesuk untuk menyatakan bahwa dia telah mendapatkan Kyung Ho terlebih dahulu. Taesuk yang juga menginginkan Kyung Ho meminta timnya untuk melacak lokasi Dongsu. Di sisi lain, Kyung Ho yang telah babak belur dibawa Dongsu ke markasnya. Di tengah perjalanan Dongsu, Taesuk mendapatkan laporan lokasi Dongsu berada. Di markas Dongsu, dia menghajar Kyung Ho yang telah diikatnya di kursi. Di sini Dongsu tampak sedang memilih pisau untuk memenggal kepala Kyung Ho. Sesaat sebelum melayangkan tebasannya, Taesuk menerobos masuk dengan mobilnya dan menabrak Dongsu. Akhirnya Taesuk mendapatkan Kyung Ho dan meninggalkan Dongsu yang pingsan. Keesokan paginya, penangkapan Kyung Ho pun disiarkan di televisi. Kyung Ho yang mengalami cedera dirawat di rumah sakit sebelum dibawa ke persidangan. Diberitakan juga bahwa bisnis yang dijalankan Dongsu digerebek dan status Dongsu saat ini menjadi buronan. Setelah masa perawatan Kyung Ho selesai, persidangan pun digelar. Hal-hal yang dapat membebaskan Kyung Ho dari tuntutan pun dikemukakan oleh pengacaranya. 피고인이 2005년 7월부터 9월까지 5차례 살인의 검찰 측은 지금까지 3차례 재판 동안 적 칼과 피고인과의 직접 Persidangan ini hampir menemukan jalan buntu sampai akhirnya jaksa penuntut memanggil satu saksi hidup atas kejahatan yang dilakukan oleh Kyung Ho. Saksi hidup tersebut tak lain adalah Dongsu yang juga saat ini merupakan buronan. Di sini kita akan flashback sedikit. Taesuk yang sebenarnya mengetahui keberadaan Dongsu datang menemuinya.
Di sini kita akan melihat Dongsu yang memukuli Tae-suk dengan kekesalan atas apa yang telah dilakukannya kepada Dongsu. 많이 당했네. 이발로만 내가 잡아 죽일 때 냅뒀어야지. Di sini Tae-suk tidak melawan dan meminta Dongsu agar dapat menjadi saksi dan menyerahkan diri. Dongsu pun menyetujuinya dengan satu syarat, yaitu menempatkan Dongsu dan Kyung-ho dalam satu penjara yang sama. Dongsu yang masuk sebagai saksi menceritakan detail kejadian yang terjadi pada malam penusukannya. 내가 보여드릴게. Dongsu juga meminta baju Kyung-ho dibuka untuk melihat bekas luka di dada kiri yang dibuat oleh Dongsu saat mereka berkelahi. Akhirnya pengadilan pun menerima kesaksian Dongsu dan menjatuhi hukuman kepada Kyung-ho. Setelah memberikan kesaksian, Dongsu pun ditahan dan dibawa ke sebuah penjara. Di dalam penjara ini, kita melihat sosok Kyung-ho yang telah berada di sana. Menurut teman-teman, kira-kira apa yang akan dilakukan Dongsu terhadap Kyung-ho? Silakan berikan jawaban Anda di bawah. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Bagi teman-teman yang belum subscribe, langsung tekan tombolnya dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Dan jangan lupa, tetap sehat, tetap semangat, tetap lahap.